Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di mana saja berada. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Satu anugerah luar biasa. Terlebih nanti kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan asa yang kudus, di mana kita akan mengingat selalu akan kebaikan penebusan Tuhan atas setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bukankah kita merasakan Allah tidak pernah meninggalkan kita? Kasih-Nya selalu menyertai kita. Haleluya. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Benar Tuhan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku benar pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan bersama-sama, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Dalam hidup benar Tuhan, terima kasih Engkau rela berkorban untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Ya, Engkaulah harta kami yang luar biasa. Amin, amin. Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu adalah karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dalam hidup pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang saat hidup kami Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Dan pengorbanan-Mu terutama Tuhan, yang sudah Kau berikan buat kami, sehingga boleh kami, Kau tebus dosa kami, Kau jadikan kami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memuji nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Satukan roh kami Bapa, sehingga boleh kami nikmati hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Maaf ya kalau saya pakai double ini kurang oksigen kayaknya. Puji Tuhan tapi tidak apa-apa. Kita Shalom Aleihim. Puji Tuhan saudara ya, kita tetap diberi kesempatan yang indah. Sehingga saat ini kita sehat, kita mau memuji nama Dia. Karena Dialah kekasih hidup kita. Yesus adalah kekasih jiwa kita saudara ya, bukan kekasih cinta-cintaan, tapi Dia benar-benar kekasih jiwa kita. Karena hanya Dia yang pedulikan kita. Siapapun tidak dapat menerima keluhan kita setiap hari, hanya Tuhan Yesus yang dapat menerima dan memberikan solusi yang terbaik. Kita mau belajar terus, kita dekat kepada Tuhan, karena kita tidak bisa membalas apa-apa kepada Tuhan selain kita, hidup kita ini berubah dari yang lama menjadi yang baru. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pujikan dengan sungguh-sungguh.
Tuhan, kami menyadari perbuatan baik kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, amal baik kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu dalam kami. Amin. Biarlah Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup, kalau kami saat ini boleh ada, biarlah ini kami pergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Amin. Melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Ya. Karena kami tahu itulah yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami pada pagi hari ini tempat ini. Biarlah kami punya hati yang benar-benar mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan segala kekuatan kami. Untuk kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kau sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib. Kau mau menyerahkan nyawa-Mu, meneteskan darah-Mu untuk menanggung setiap beban dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dan Kau tidak akan mengingat-ingat lagi. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah sebentar kami akan bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus. Biarlah mengingatkan kepada kami semua akan pengorbanan-Mu. Amin. Ya, supaya kami sungguh mengingat akan kebaikan dan kemurahan. Ya. Dan sebentar kami akan dididik oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Bapak Gembala yang akan menyampaikannya. Berikan hikmat marifat pimpin Amin. dalam pemberitaan firman-Mu sampai selesainya nanti. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Dan kami mau siap menerima didikan firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari dalam satu minggu yang kita harapkan adalah hari yang paling membahagiakan kita, memberikan kita harapan yang semakin bertumbuh, yaitu pada hari Minggu. Udah hari Jumat gitu, minggunya itu rasanya tersegerakan gitu ya. Jadi kita bisa merasakan satu bentuk keindahan tersendiri. Mari kita akan membaca bersama Yohanes pasal 3, Lukas pasal 22, Lukas 22 ya. Ayat 19 ya. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saya kalau perjamuan suci harus 3 kali ya menyampaikannya. Dan saya ambilkan tema yang sama supaya semua bisa merata.
Kenapa? Ini bukti pengakuan saya pribadi bahwa kemurahan Tuhan telah berlaku pada saya begitu rupa saya bisa sehat lagi. Puji Tuhan. Ya. Saudara, kalimat ini yang perlu kita sikapi bersama, kita renungkan bersama, yaitu bahwa tuntutan Tuhan adalah perbuatlah ini, maksudnya adalah perjamuan kudus, makan darah dan tubuh Kristus, yang lambangnya adalah roti dan anggur itu, saudara ya. Jadi kita di sini dituntut, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Tuhan menuntut supaya kita itu betul-betul menghargai pengorbanannya. Karena itu harus tetap diperingati. Peringati, dihayati. Maka itu tema firman Tuhan ini adalah menghayati dengan memperingati korban Kristus. Kita baru saja kehilangan dari para pahlawan kita yang gugur, yang terperam di dalam kapal selam itu. Tapi kok ya ada saja ya orang-orang itu yang bodoh, ya dibuat pelecehan. Saudara jemaat Tuhan harus tahu medsos yang ada, baik itu WA atau apa yang lain sebagainya, kalau diberikan komentar itu komentar yang bagus ya. Jangan begitu. Saya membaca itu, aduh, hati bangsa ini kemana ya? Kok tidak tahu berterima kasih. Maka itu Tuhan Yesus pun juga menuntut ini supaya ini bukan berarti Tuhan itu gila hormat. Tetapi dengan mengingat-ingat itu adalah untuk memberi kebahagiaan, keselamatan untuk kita sendiri. Nanti kita akan melihat dengan pertolongan ayat yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mulai ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan kepada saudara satu persatu ya. Ayat nanti kita baca ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kalau sempat diterangkan, tapi kalau tidak sempat besok minggunya lagi ya. Jadi supaya kita tahu untuk bisa mengerti ini. Dituliskan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ini dulu. Saudara perhatikan kalimat itu dengan seksama. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Tak perlu saya sampaikan lagi, kecuali saya tegaskan. Karena begitu besar, itu merupakan satu keberadaan kasih Tuhan yang tak dapat diukur. Dan itu penyebab dari Allah itu kemudian mengaruniakan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal itu. Karena kasih Allah yang begitu besar. Di sini kita diajak untuk merenungkan dan untuk memperbanding-bandingkan kasih yang ada di dunia ini supaya mengetahui bahwa kasihnya Tuhan itu kasih penggerak yang sedemikian rupa untuk kemudian menghadirkan Sang Putra dengan penuh kerelaan kasihnya menjadi korban bagi penebusan dosa. Jadi kasih Tuhan itu memperhatikan begitu rupa. Dituliskan situ dengan cukup jelas kepada dunia semua seluruhnya manusia.
Di sini tidak mengenal batasan agama dan lain sebagainya. Tetapi Allah punya hak untuk mengasihi ciptaannya semua. Kenapa? Dituliskan dengan cukup jelas, telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Anaknya yang tunggal, satu-satunya, dan tidak ada yang lainnya. Artinya tidak memberi kesempatan untuk sebuah penyesatan, ada yang lainnya di luar dari anak yang tunggal itu. Kita perlu melihat sejarahnya, jikalau berkenaan dengan anaknya yang tunggal itu. Dan tidak ada yang kemudian bisa mencampuri urusan kesejarahan ini, karena apa? Tuhan telah memberikan batasan anaknya yang tunggal, yang dianugerahkan tatkala manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Yohanes Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, ya, tolong cepat. Dituliskan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perjanjian yang harus dikupas. Kita tidak bisa mengupasnya pakai sejarah yang lain. Memakai pedoman-pedoman dari seluruh yang ada. Sebab ini adalah awal mula dari kejatuhan umat manusia yang hanya tertulis di dalam kitab suci, dalam Alkitab ini. Sebelum semuanya itu terjadi peristiwa, ini dituliskan dulu oleh Tuhan. Mempersiapkan satu keturunan, yaitu keturunan dari Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu ada benih yang lain, benih yang bukan berasal dari kehidupan hubungan atau hakikat hubungan biologisnya suami istri. Dituliskan begitu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan. Jadi bukan diperanakkan oleh akibat hubungan nikah atau hubungan biologis. Bukan. Tidak ada sentuhan kemanusiaannya di situ, tapi oleh karena peran dari kuasa Roh Kudus, Tuhan telah mempersiapkan dulu jauh hari itu. Karena itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 disebutkan telah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak Allah. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bukan dari akibat perbuatan manusia. Kata-kata telah itu menunjukkan batas waktu masa lampau yang telah dipersiapkan. Jelasnya dari awal sejarah. Jadi tidak ada yang bisa menyusupi yang lain untuk menggantikan anak yang tunggal itu. Tidak ada. Karena itu beberapa hal yang dicoba untuk disusupkan, untuk membuat penyesatan itu semua tertolak. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita sangat tahu bahwa percaya itu adalah bagian unsur dari iman. Sebab orang yang beriman, pistis, itu adalah percaya dan mempercayakan. Siapa yang percaya disebutkan tidak akan binasa. Berarti ada sentuhan kewajiban, keharusan beriman. Persyaratan beriman kepada siapa? Nanti kita akan melihat bahwa semua itu diperankan hanya kepada Dia
yaitu anaknya yang tunggal. Jadi beriman kepada Bapa dan kepada anaknya yang tunggal. Coba kita dapatkan pertolongan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu kepada Kristus, kepada Bapa dan Kristus. Jadi iman itu harus mengandalkan pada hubungan antara Bapa dengan anak ini. Di luar sesuatu yang berkaitan dengan Bapa atau anak ini, di dalam keilahian itu tidak mendapatkan tempat di sini. Saudara sekalian, lalu kemudian apa? Ini hal yang sangat luar biasa, yaitu supaya tidak binasa. Tidak binasa. Binasa bukan sekedar mati, tetapi betul-betul hancur, mengalami peremukan yang tidak karu-karuan, mengerikan. Dalam kata-kata binasa itu, kita mesti mengikut sertakan sesuatu keadaan yang sangat mengerikan. Dan kita melihat pada waktu mereka-mereka yang pernah masuk ke neraka, oleh karena memang ada rahasia tersendiri dari Tuhan secara personal, lalu kemudian dia hidup lagi, dia bercerita tentang suasana neraka. Supaya kita tahu, kita bukan hanya untuk guyon-guyon saja. Ini gelombang panasnya kok gini luar biasa ya. Iya, panas luar biasa. Ini karena neraka ini bocor katanya. Nah, ini untuk guyon-guyon, jangan dipakai untuk kelakar. Kita melihat ini sangat mengerikan. George Lennox yang menjadi pencuri kuda itu, dia waktu mati, kemudian tatkala dia bawa ke kubur, begitu baru berjalan tersandung yang ngangkat petinya itu, jatuh dan kemudian peti itu terbuka. Terlalu mudahnya kisah itu yang merupakan kenyataan, peti mati terbuka, itu sudah menunjukkan bukan karena kekuatan manusia, itu pasti dikehendaki Tuhan. Saudara melihat peti mati itu bukan sekedar dipaku saja, tetapi itu pakai baut dari beberapa sudutnya. Paling tidak itu ada 6 memakunya itu. Tetapi kenapa jatuh begitu aja bisa terbuka begitu? Dan tatkala terbuka itu, jenazah itu keluar, mayat itu keluar, mayat itu hidup. Dan dia bisa berteriak. Teriakan pertama kali keluar dari peti mati itu adalah air. Dan ini mengerikan. Dari ceritanya ini, dia menceritakan, ternyata sesuatu yang sangat mengerikan dalam neraka itu adalah tidak adanya air. Panas, dia seperti diombang-ambingkan gelombang api. Api yang menjilat-jilat itu begitu luar biasa ya. Itu kadang membawa dia itu, dan banyak orang di situ sampai ke dasarnya, terus naik lagi ke atasnya. Waktu naik ke atas itulah dia berteriak air itu. Dan banyak yang lainnya juga sama demikian. Tersiksa, saudara. Kalau pada waktu tahun-tahun 60-an 7, ya, belum sampai ngenjak 70, Lamongan ini kesukaran air yang luar biasa. Banyak orang kena penyakit kudis dan lain sebagainya. Dan mengerikan. Tapi tidak bisa dielakkan, air kebutuhan pokok yang tidak bisa kemudian dipisahkan dari hidup manusia. Apapun juga. Tapi kita melihat di daerah kita ini dulunya waktu itu sudah segala air pun juga bisa terlibat dalam kehidupannya. Padahal kita melihat air yang ada di telaga-telaga yang ada pada kita dulu, itu tempatnya orang mandi masuk ke situ, ya, lalu juga untuk mengambil air dimasak, dan berbagai orang yang masuk ke situ, itu belum tentu orang yang bersih semua. Andai kata bersih pun kita rasa jijik ya, untuk
kemudian dipakai untuk masak dan lain sebagainya. Tetapi apa boleh buat? Kebutuhan air itu begitu mendesak. Itu baru satu item saja, saudara ya, yaitu masalah siksaan melalui kebutuhan air di neraka itu. Belum yang lain. Saya membaca lagi kesaksian bahwa apa yang terjadi di sana dan dilihat di sana, orang yang tersiksa itu, ya keluar tubuhnya itu keluar ulat. Dan itu dilihat sendiri. Bagaimana mau bisa menghindar? Ulat keluar dari tubuhnya begitu rupa. Menggerogoti seluruh dagingnya. Lalu habis tinggal kerangka. Tapi kemudian balik lagi. Dagingnya utuh lagi digerogoti begitu. Itu tidak ada putusnya, tidak ada waktu istirahatnya. Semua mengalami seperti itu. Ada yang bagian berulat, ada yang bagian lagi kemudian ditusuk dengan tombak dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada waktu istirahatnya, tidak ada waktu untuk berhenti. Ngeri, saudara ya. Nah, itulah yang disebut di dalam satu kategori dibinasakan, binasa di dalam neraka. Ngeri. Kengerian ini perlu untuk kita lihat bersama supaya kita bisa melihat pergumulan Tuhan Yesus melepaskan kita dari hal seperti ini sangat luar biasa. Sebab di situ tidak ada yang bisa mengeluarkan dari hukuman neraka, tidak ada. Karena itu, siapa yang percaya kepada Dia, percaya Anak Tunggal Bapa, yang telah dipersiapkan jauh sebelum kita mengetahui, yaitu benih dari Allah sendiri, yang sekarang kalau saudara melihat di YouTube mulai banyak kemudian orang terbuka keberadaannya, terbuka akan kisahnya Yesus itu betul-betul. Dan banyak orang mulai mengakui, betullah Yesus itu Anak Allah yang tunggal. Oh, luar biasa, saudara. Tapi sementara yang sudah mengenal itu dan sementara sudah banyak yang menerima Injil Tuhan, kemudian sayang dia terlalu meremehkan itu. Kan itu perlu memperingati, perlu mengingat-ingat, perlu peringatan dalam perjamuan asa yang kudus inilah cara satu-satunya yang tepat. Karena secara khusus memperbincangkan tentang korban Kristus dan misinya apa. Dan korban Kristus serta misinya itu semuanya ada diperuntukkan kita masing-masing. Untuk saya, untuk saudara, untuk anak cucu cicit piut kita besok. Dan itu semuanya sudah terangkum di dalamnya. Dipersiapkan oleh Tuhan. Oleh Bapa dan Anak ini mempersiapkan begitu rupa. Sangat luar biasa, saudara ya. Jadi kita yang sudah mendapatkan sentuhan itu, jaga. Jangan sampai kemudian kita sembrono, menyembronokan. Kesembronoan itu dapat terjadi dalam banyak hal. Karena itu kita perhatikan, waktu Yesus bersama-sama bergumul di Taman Getsemani, saudara, diberitahukan murid-muridnya sejak pertama kali didrill Tuhan dengan pengajaran firman-Nya dan dengan pertunjukan bagaimana kuasanya, kedahsyatannya dan bagaimana kemudian kuasa kegelapan itu dapat disingkirkan begitu rupa. Luar biasa. Pendek kata, tidak ada yang bisa menggoncangkan keberadaan situasi dunia pada waktu itu kalau bukan oleh karena Yesus. Saya membaca bagaimana Pilatus itu sebenarnya sangat mengasihi Yesus, bersimpati. Kaisar Tiberias pun bersimpati. Karena apa? Yang mengatakan Pilatus, dia berkata bahwa tatkala aku melihat seorang anak muda yang usianya kira-kira 30 tahun, yang rambutnya pirang dan jenggotnya pirang, dan yang tak bisa ku ingkari adalah tatapan matanya. Itu ada kesejukan yang paling dalam. Dan tatkala itu aku berjalan, jogging itu ya, kalau istilah sekarang, melihat bahwa dia datang dan sudah banyak orang mengerumuni untuk berbincang-bincang dengan dia.
aku tak sempat untuk melanjutkannya. Maka kuberikan ajudannya itu untuk mengikuti dia. Dia katakan, kakiku tatkala aku panggil dia untuk datang ke rumahku, ke tempatnya Pilatus, tatkala aku melihat kakiku seperti gemetar, tidak kuat, tercekat di dalam oleh lantai yang dari marmer itu. Betul-betul dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Itu keberadaan yang diakui Pilatus, yang dikirimkan suratnya itu kepada Kaisar Tiberius. Saudara perhatikan, orang tidak sedang menyembah Tuhan, tapi baru melihat Yesus begitu, bergetar sudah. Tidak mengerti tentang apa yang disampaikannya, tapi sudah bergetar. Apalagi kita ini tiap hari mendapatkan penyampaian firman Tuhan. Tiap hari kita mendapatkan berita tentang kekuatan Allah. Dan dalam hidup kita keseharian dari rekan-rekan kita, kita menerima kesaksian, kesembuhannya, dan lain sebagainya. Luar biasa. Tetapi kita melihat ada satu hal yang perlu untuk kita amati bersama. Sering kita teledor dalam hal ini. Karena itu perlu kita mengerti dengan ayat ini. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Maksudnya menghakimi seluruh isi dunia itu manusianya. Ya. Melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Kata-kata selamat ini perlu kita perhatikan. Kalau ada kata-kata menyelamatkan dia, berarti sebetulnya manusia itu sedang diancam bahaya yang luar biasa di seluruh penjuru kehidupannya. Tiap gerak, tiap melakukan kegiatan, tiap apapun juga, itu sebetulnya ancaman atau masalah-masalah yang memberikan dirinya terancam, itu ada. Tetapi karena dibungkus, dilindungi Tuhanlah, maka kemudian kita merasakan kenyamanan. Itu sebabnya Tuhan Yesus beliau menyatakan, damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu, dan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia itu ada penyebabnya, penyebab-penyebab yang sangat sepele. Makan enak, kita bisa merasakan sukacita, sejahtera. Mobil empuk, ya, sehingga kalau kita naik, kita bisa tidur-tidur, jarak jauh juga tidak terasa, kita merasa nyaman. Rumah bagus dengan perlengkapan mebelernya pun juga tentang masalah-masalah yang menyangkut pada kondisi-kondisi ruangan dan lain sebagainya, nyaman. Tetapi tidak membawa kepada keselamatan. Saudara, banyak yang karena rumah nyaman menjadi malapetaka. Dimasuki dengan garong. Karena sistem pengamannya begitu rumit, luar biasa, tidak usah dia repot-repot. Bawa senjata, didrill semua sudah. Silahkan mau dilihat. Mereka seolah juga pamer bahwa mereka bisa membobol sistem-sistem yang paling canggih sekalipun untuk mengamankan manusia. Tetapi kita melihat Tuhan luar biasa melindungi supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, selamat beroleh hidup yang kekal. Karena itu perlu kita menerima putranya yang tunggal itu. Dia tidak menghakimi dalam artian tidak mencari sisik meliknya keberadaan dari kesalahan kita. Tidak perlu Tuhan mencari-cari kesalahan kita, semua kesalahan kita sudah terpampang di hadapan Tuhan. Saudara, kalau mau menghakimi tinggal diketok palu saja sudah selesai. Tapi Tuhan bukan demikian. Diberikan anak yang tunggal. Maka itu mari kita melihat diri kita itu sudah tervoniskan sebagai orang-orang yang dikenai pasal-pasalnya Allah untuk dihukumkan. Tetapi kalau kita mau percaya, artinya beriman kepada Dia, percaya dan mempercayakan itu, maka tidak akan selamatkan. Hanya satu yang perlu untuk kita ketahui, tidak dipercayakan pada oknum-oknum lainnya. Tidak. Anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, anaknya yang sudah jelas namanya, yaitu Yesus Kristus.
Ia sudah melakukan semuanya. Karena itu perlu kita untuk bisa bertahan di dalam iman ini. Karena godaan itu sangat menggoyahkan. Cukup banyak, saudara. Cukup banyak. Sebab kejahatan itu begitu rupa luar biasa. Mari coba kita membaca di dalam kitab Nabi Mika. Mika pasal yang ke-7 ya. Ya, keluarkan Nabi Mika. Mika pasal 7, coba ayat yang ke-6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, mikirkan sesuatu yang di luar rumah kita, artinya bukan keluarga kita. Mikirkan kondisi yang lainnya, itu rasanya sudah pusing. Bagaimana tidak? Ada orang berani membunuh, begitu gampang menembak, membunuh, begitu gampang kemudian membabat lehernya orang, dan lain sebagainya. Tapi kita melihat kejahatan-kejahatan yang radiusnya jauh dari kita, makin hari itu makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan di dalam ayat ini kita melihat masuk ke dalam rumah tangga kita. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini akan terjadi. Ini firman. Ini pewahyuan, saudara. Karena itu perlu kita rajin baca Alkitab. Ada banyak hal yang menarik kita karena hubungan dengan nasib kita. Berhubungan dengan masa depan kita. Masa depan anak cucu cicit piut kita. Tapi kalau kita membaca yang lainnya, melihat berita yang lainnya, tidak ada yang sangkut menyangkut kita terlalu dalam seperti itu. Yang menguntungkan, tidak ada. Mengerikan, ada. Karena itu Tuhan memperhatikan, melihat semuanya, maka Tuhan menurunkan putranya yang tunggal untuk memberikan keselamatan saudara dan saya. Coba perhatikan, ada teman saya di kamar mandi, baru selesai rapat, seorang hamba Tuhan. Begitu dia mandi, langsung terpeleset, kepalanya kebentur dengan sisi dari bak mandi itu, meninggal. Gampang bukan? Ya. Ada yang lagi khotbah. Begitu khotbah, langsung selesai khotbah, menyanyi, memuji begitu rupa. Tahu-tahu langsung ambyuk ke depan. Mudah bukan? Jadi kita melihat, bukan sekedar mereka-mereka, tetapi seorang hamba Tuhan pun Tuhan caranya memanggil mudah. Caranya untuk membiarkan mereka tidak di dalam keadaan terlindungi mudah. Pendek kata, apa yang ada di sekitar kita semua itu memudahkan kita untuk kemudian mengalami celaka. Kalau saya hitung berapa, ada kira-kira 10 kali saya mau menghadapi celaka itu. Kalau bukan tangan Tuhan, saya sudah mati dulu-dulu. Kematian pertama diumpankan di kendaraan. Rodanya pas dengan kepala saya. Kalau itu selisih sedikit remnya, mati saya sudah. Berikutnya kemudian saya didorong oleh kuasa kegelapan begitu rupa. Diumpankan ke mobil. Saya coba, saya tahan-tahan tidak bisa. Tapi dengan nyebut darah Yesus kuasa, berhenti. Luar biasa, saudara. Lagi diumpankan ke pohon kepuh itu, yang ada di Gresik itu. Langsung mau dihantamkan itu. Tapi Tuhan berikan perlindungan. Selamat. Di kangkangan truk besar, naik mobil kecil dulu, Daihatsu itu. Di situ mudah. Kapan saja kita bisa celaka. Tetapi adanya Yesus, satu-satunya putra Allah yang tunggal, kita dapat diselamatkan, saudara. Karena itu mari coba kita mulai memikirkan itu secara berurutan tiap hari. Kita lihat apa yang dikerjakan, dilakukan Yesus itu bukan perkara yang remeh. Itu untuk kita semua. Tempat kita berkiprah di jagat ini, besok itu akan digulung habis.
Kalau kita tertinggal, kita tidak mempercayainya, atau kita mungkin mulai berkurang, menjauhkan diri dari Tuhan, masih melakukan banyak kejahatan, maka kita akan mengalami satu kehancuran. Dan puji Tuhan, saya sudah dapat diperingatkan lebih dahulu tentang keadaan dunia yang begitu rupa. Saya bersyukur. Saudara, marilah jangan main-main kita dengan hal ini. Ayat yang kedua tadi, mengutusannya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Itu sudah syukur. Tidak untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Coba kalau kita tidak mendapatkan penyelamatan, dihakimi. Kesalahan kita berapa? Tidak bisa kita hitung. Kita buka mata, kita mulai mengaktifkan konsep berpikir, kita sudah mulai masuk berbagai kejahatan di dalam diri. Kemudian mengikatkan dan mengkonsepkan satu upaya untuk berbuat jahat, berbuat makar, berbuat apa dan lain sebagainya. Perzinahan, pemalsuan, ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Karena saking banyaknya, maka kemudian seperti hal menipu, tidak jujur, berkhianat kepada teman, dan lain sebagainya, kita anggap itu biasa. Aduh ngeri. Kan itu perlu kita kembali mengacu kepada apa yang diajarkan Tuhan, supaya tidak binasa. Binasa itu mengerikan sekali, saudara ya. Karena itu perlu kita bersama untuk mengetahuinya. Saya tidak akan bisa panjangkan karena mesti ada perjamuan kudus, saudara ya. Tapi yang tidak saya ingatkan adalah, dan firman Tuhan yang mengingatkan adalah, ingatlah bahwa sebetulnya kita itu berada di dalam kubangan lumpur dosa yang mengerikan. Makin kita bergerak, makin kesedot ke bawah. Tidak boleh ada gerakan-gerakan kita, mengupayakan kita untuk menyelamatkan diri, kecuali satu, mengandalkan Yesus. Karena itu yang lemah, mari kita bangkit kembali. Yang di dalam keadaan tertidur, sama seperti murid-murid tatkala diajak berdoa untuk keselamatan, ternyata mereka tidur. Padahal itu pada puncak misinya Yesus untuk nantinya naik di tiang salib, yaitu dengan doa lebih dahulu di Taman Getsemani. Tetapi mereka tertidur. Tarikan fisik, tarikan daging ini, keberadaan keterbatasan kita akibat dosa awal, dosa mula-mula membuat kita rapuh dalam segala-galanya. Karena itu kita butuh Yesus, butuh Tuhan untuk mendampingi kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan dalam perjamuan rasa yang kudus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku karya terbesar dalam hidup Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau menebus hidup kami, ya ampuni kami Tuhan, layakkan aturan hidup kami untuk menyembah. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru pagi ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Dengan tubuh, jiwa, roh kami yang sehat, yang baik, kami dapat beribadah pagi ini. Dalam ibadah yang kedua untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh diteguhkan kembali tentang betapa besarnya kasih Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami diselamatkan, hidup kami diubahkan menjadi hidup yang baru, hidup sesuai dengan jalan dan kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni hidup kami bersama. Seringkali kami melupakan, seringkali kami tidak sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kami seringkali menganggap enteng korban Kristus di kayu salib. Ampuni kami Tuhan. Untuk kami semakin mengerti bahwa hidup ini semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni hidup kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Pikiran, di hati, di batin ini. Tuhan, biar Kau layakkan sebentar kami mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan berkati mulai dari Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan dan seluruh umat Tuhan yang hadir di kesempatan pagi ini. Tuhan sucikan hati kami, hidup kami, agar kami tidak berkesalahan melalui perjamuan asa yang kudus pada pagi ini. Tapi kami sungguh-sungguh diberkati oleh kemurahan Tuhan. Untuk kami semakin giat dan semakin mengasihi akan Engkau. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon akan kemurahan Tuhan. Kami akan awali dalam perjamuan asa yang kudus di kesempatan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Semua sudah dapat. Mari kita bersama. Sudah mendengar sebagian firman, hayatilah betapa perjuangan Tuhan Yesus itu luar biasa. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan karena Ia menyelamatkan kita, bukan menghakimi, bukan mencari salah kita, tetapi mencoba menghapuskan salah kita. Dan karena itu tetaplah kita pelihara. Kita angkat roti di tangan kanan, jangan sebatas dada. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau perlu turun tangan sendiri, agar kami tidak berharap kepada hal-hal yang menyesatkan dan tidak menghasilkan apa-apa melainkan kebinasaan. Engkau membawa kami ke dalam keselamatan. Sadarkanlah kami-kami yang telah mulai lemah, kami-kami yang telah mulai menyembronokan hidup keyakinan kami. Karena ini bukan sekedar agama, tetapi adalah penyerahan kehidupan di hadapan Tuhan untuk diselamatkan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami berada sebagaimana pada hari ini, bahkan akan meningkat lagi sampai kepada klimaksnya disempurnakan di dalam Tuhan. Dengar saya bacakan firman Tuhan, setelah kita aminkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat cawan di tangan kanan. Letakkan tangan kiri di dada. Bersyukurlah kepada Tuhan. Detak kehidupan yang masih kita rasakan ini sudah dibersihkan dari ancaman, penghukuman oleh karena pengorbanan Kristus.
hargailah. Dan mari kita semakin menghayati betapa Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita aminkan dan kita minum bersama-sama dengan percaya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintahan kami di pusat dan di daerah. Biar Tuhan berikan kiranya damai sejahtera-Mu di mana-mana. Jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari kekhilafan, jauhkan dari kemunafikan. Pelihara para pejabat-pejabat kami, militer-militer kami, TNI dan Polri, supaya bersama-sama untuk menggalang seluruhnya untuk menjadikan Indonesia penuh dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan, biar gereja-Mu mulai bertindak, gereja-Mu mulai menyadari bukan hanya ternina-bobokkan pada kemakmuran diri, pada keberhasilan diri, tetapi biar mereka menghayati korban Kristus yang telah membela diri ini di dalam kuasa-Mu yang luar biasa. Bapa, terima kasih Tuhan, pelihara keluarga berkeluarga di dalam kuat kuasa tangan-Mu, karena Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada-Mu. Selesainya ibadah perjamuan kudus kita dalam rangka semakin menghayati korban Kristus bagi dunia ini, bagi kita semuanya. Biarlah kiranya kita lebih menyadarkan diri dalam penghayatan yang benar-benar untuk membuat kehidupan kita tertata, terselamatkan di dalam Kristus. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya, berikan penghiburan kita bersama mulai pagi yang baru sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu, jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian Rabu, ibadah doa malam secara online tiap jam 6:30 malam. Kemudian Sabtu, jam 5 sore ibadah kaum muda remaja. Minggu, ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6 pagi, jam 9, dan jam 5 sore. Tetap Bapak Ibu yang hendak mengikuti ibadah di gereja, tetap mendaftarkan diri ke nomor WA saya. Kemudian sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Kemudian tambahan, untuk tanggal 13 Mei, kita nanti ada ibadah kenaikan Yesus ke surga, juga diadakan 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Ya. Tanggal 13 Mei, hari Kamis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.